Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN UKM PPG tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Sumanto, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Pada hari ini, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN UKM PPG beserta peserta didik di SMK Negeri 63 Jakarta. Adapun yang saya lakukan adalah melalui dua kegiatan. Yang pertama adalah secara asinkronus, yaitu menggunakan WA, Google Form, dan Google Classroom. Kegiatan yang kedua secara sinkronus, saya menggunakan Google Meet. Mohon kritik dan sarannya, semoga pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Hari ini adalah hari apa anak-anak? Hari Senin, Senin ya, tanggal berapa? tanggal 18. Tanggal 18 Oktober ya. Ini di komputer jelas tanggal 18 Oktober 2021. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ini yang pertama kali masuk Jimet tadi adalah Andini. Bapak minta tolong untuk dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Andini yang sudah memimpin berdoa. Suara saya apakah terdengar jelas di kalian semuanya? Jelas sekali. Jelas ya. Jadi sudah siap semuanya di area kalian belajar, kesiapan audio, terus juga bahan-bahan perlengkapan juga sudah siap di meja kalian masing-masing? Sudah. Pak. Sudah siap ya? Karena sudah siap, nah ini kalian apakah sudah mengisi daftar hadir yang sudah saya sampaikan di Google Form? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Apakah kalian sudah membaca materi LKPD yang sudah saya siapkan di GCR? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Apakah di kalian sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini saya ingin bertanya kepada kalian. Ya, coba siapa yang ada di layar itu? Bom Zadino. Bob Sadino ya. Tentunya kalian mengenal seorang pengusaha itu ya. Pengusaha yang sukses atau biasa dipanggil Om Bob. Kalau kalian lihat background di belakangnya itu, ada apa di situ? Ada bermacam-macam komoditas, Pak. Betul, ada bermacam-macam komoditas. Itu hasil pertanian ya. Jadi sebenarnya beliau itu seorang pengusaha Kemcik dan juga mempunyai usaha juga Kemfood. Kalau kalian tahu, beliaulah orangnya. Dia mengalami jatuh bangun dalam usahanya, namun dia terus belajar. Dan ini menjadi inspirasi karena beliau sukses di pertanian dengan menjual berbagai komoditas hasil pertanian ini yang kalian lihat di situ. Nah, tentunya beliau belajar secara terus-menerus. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Dengan adanya inspirasi dari tokoh ini, kalian bisa mengikuti jejak beliau. Nah, di sini juga saya memberikan suatu kata motivasi. Tolong dibaca. Tuntutlah ilmu dikala kalian miskin, dia hendak jadi hartamu. Dikala kalian kaya, dia hendak jadi perhiasanmu. Nah, di sini sebenarnya kita harus menuntut ilmu selagi kita masih hidup, semaksimal sebisa mungkin. Karena ilmu itu seberapa banyak pun yang kita bawa, berat tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Orang yang berilmu dan dia menjadi kaya raya, tentunya dia pada akhirnya nanti tidak akan
sombong. Itu disampaikan oleh Luqman Al-Hakim. Coba saya pengen bertanya, apa yang kalian pelajari kemarin? Barangkali masih ada yang ingat. Pengelompokan komoditas hasil pertanian, Pak. Pengelompokan Komoditas hasil pertanian. komoditas hasil pertanian. Baik. Nah, ini yang sebenarnya kita pelajari kemarin. Masih ingat barangkali dari kalian, berdasarkan kesamaan sifat dan kegunaannya, itu dibedakan menjadi berapa? 2. Dua apa saja, Sinta? Bahan nabati dan bahan hewani. Ada lagi? Berdasarkan kelompok bahan nabati dan kelompok bahan hewani, Pak. Baik, tapi ada juga di situ kalau yang berdasarkan pertimbangan lain. Di situ kan juga ada seperti karakteristik agronomis. Kalau kalian ingat kemarin betul, fisiologis dan Gizi. gizi, betul ya. Nah, ada juga di situ komoditas hasil pertanian tanaman pangan atau hewan itu dikelompokkan lebih luas lagi. Jadi berbagai macam kelompok di situ. Ada 7 kalau kalian masih ingat ya. Itu ada apa saja di situ? Ada Kelompok Ada buah-buahan. buah-buahan, sayuran, buah-buahan, bijian, sangat-sangat hasil pertanian. Dan hasil ternak. Iya, jadi kalian masih ingat? Sebenarnya materi yang Bapak sampaikan itu adalah sebagai materi prasyarat untuk pembelajaran kita hari ini. Karena kalian sudah mengetahuinya, maka Bapak lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tanda-tanda penyebab kerusakan bahan hasil pertanian. Nah, di sini kita belajar kompetensi dasarnya. Ini perlu saya sampaikan. Kalau kalian lihat di layar kalian, itu adalah menganalisis tanda-tanda penyebab kerusakan bahan hasil pertanian, itu pada 3.3, di mana indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya di sini adalah menganalisis tanda-tanda penyebab kerusakan bahan hasil pertanian. 3.3.2 itu ya, itu menguraikan faktor penyebab tanda-tanda penyebab kerusakan bahan hasil pertanian. Yang berikutnya di situ adalah 3.3.3, di situ menguraikan jenis-jenis kerusakan bahan hasil pertanian. Sedangkan pada kompetensi dasar yang 4.3 itu yang menentukan tanda-tanda penyebab kerusakan bahan hasil pertanian. Indikator pencapaian kompetensinya itu adalah 4.3.1. Di situ menentukan tanda-tanda penyebab kerusakan bahan hasil pertanian, dan 4.3.2 di situ adalah menentukan jenis-jenis kerusakan bahan hasil pertanian. Nah, tujuan dari pembelajaran kita itu melalui pendekatan saintifik dengan model discovery learning, peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan dapat menganalisis tanda-tanda penyebab kerusakan bahan hasil pertanian dengan benar, menguraikan faktor-faktor penyebab, tanda-tanda penyebab kerusakan bahan hasil pertanian dengan tepat, menguraikan jenis-jenis kerusakan bahan hasil pertanian dengan tepat. Berikutnya adalah menentukan minimal 2 tanda-tanda penyebab kerusakan bahan hasil pertanian, dan yang selanjutnya diharapkan bisa kalian menentukan minimal 2 jenis dari kerusakan bahan hasil pertanian. Perlu saya sampaikan di sini agenda belajar kita. Nanti akan saya sampaikan video pembelajaran, nanti kita putar, dan materi akan saya sampaikan. Berikutnya di situ ada praktek. Nanti kita akan praktek mengenai tanda-tanda penyebab kerusakan bahan pangan. Nah, nanti kalian melakukan analisis di situ. Kalian nanti tentunya akan menentukan 2 jenis dan menentukan jenis-jenisnya, menentukan tanda-tanda penyebab kerusakannya. Dan di situ nanti kita akan melakukan juga presentasi dan diskusi dari hasil praktek yang kita lakukan. Kita akan melakukan evaluasi, terus dilakukan penutup. Evaluasi nanti akan saya sampaikan, dan yang perlu diingat, selama proses pembelajaran ini nanti anak-anak Bapak nilai ya. Jadi Bapak sudah menyiapkan penilaian mulai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan kalian. Sampai di sini ada yang ditanyakan dahulu barangkali? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, saya akan putarkan video, nanti tolong disimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Mantosito, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Terima kasih tentunya sudah bergabung di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai kerusakan bahan pangan. Nah,
bahan pangan ini dinyatakan rusak. Nah, ini jika dia mengalami suatu penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lain yang bisa digunakan. Berdasarkan mudah tidaknya mengalami kerusakan, bahan pangan itu sebenarnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bahan pangan yang mudah rusak atau perishable. Nah, ini bisa ikan, bisa sayur-sayuran, ataupun daging. Yang kedua adalah bahan pangan yang agak mudah rusak atau semi perishable. Nah, ini bisa contohnya adalah umbi atau kentang ini ya, bisa juga seperti itu, ataupun bawang bombay dan produk atau bahan-bahan lainnya. Yang ketiga yaitu bahan pangan yang tidak mudah rusak atau non perishable. Nah, ini bisa dicontohkan adalah seperti beras ya, seperti kedelai dan lain sebagainya. Tanda-tanda kerusakan bahan pangan itu antara lain adalah yang pertama dari teksturnya. Jadi misalnya tekstur daripada bahan pangan itu yang tadinya keras menjadi lunak. Nah, ini contohnya misalnya kentang ataupun wortel yang biasanya kalau segar itu dia keras, namun kalau menjadi lunak itu berarti dia mengalami suatu kerusakan. Tekstur lainnya itu dari lunak menjadi keras. Ini kita misalkan tepung, ya mungkin di sini mengalami penggumpalan. Ada juga di sini dari keras menjadi encer. Ini misalkan pada telur. Tentunya kalau telur itu kental, begitu kita buka dia encer, dan ini pasti dia mengalami suatu kerusakan. Sedangkan tanda yang kedua itu rasanya menyimpang. Nah, ini bisa misalkan dalam sirup, bisa asam ataupun minyak, dia mengalami suatu ketengian. Tanda yang lainnya adalah aroma yang menyimpang. Nah, ini tentunya misalnya ada buah yang busuk, tentunya akan berbeda sekali aromanya dengan buah yang masih segar. Yang keempat adalah penampakan secara visual menyimpang. Ini berlendir misalnya pada daging dan ikan, ataupun berjamur pada roti. Bahan pangan atau makanan dapat mengalami kerusakan itu karena disebabkan misalkan oleh serangga ataupun pengerat ini ya, seperti tikus, parasit, dan lain sebagainya. Berikutnya juga bisa disebabkan oleh suatu pertumbuhan dan aktivitas daripada mikroba. Disebabkan oleh sinar, ada juga oleh suhu, oleh kadar air, lamanya penyimpanan, dan tidak lupa ini adanya oksigen atau O2. Jenis-jenis kerusakan bahan pangan yang pertama adalah kerusakan mikrobiologis. Ini jelas ya, oleh suatu bakteri, bisa jamur juga. Nah, kerusakan mekanik, nah ini bisa terjadi karena adanya suatu benturan, mungkin saat pemanenan ini ya, bisa terjadi benturan atau memar. Nah, kerusakan fisik ini mungkin pada saat penggorengan, pengeringan, atau pendinginan. Yang keempat itu ada kerusakan biologis yang jelas disebabkan oleh suatu serangga ataupun binatang pengerat dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah kerusakan kimia. Nah, di sini karena adanya sinar matahari terjadi suatu reaksi kimia, misalkan reaksi kimia enzimatis, adanya browning dan lain sebagainya. Baik, sambil kita menyimak video yang berikut ini, bisa kita lakukan diskusi dengan teman kalian. Silahkan lakukan diskusi dengan teman kalian dari video yang berikut ini.
Itu saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Banyak salah mohon dimaafkan. Semua adalah karena keterbatasan saya. Dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah saya putarkan videonya ya, dari video itu. Jadi kalau kalian perhatikan tadi, apa saja tanda-tanda kerusakan bahan pangan itu? Terjadinya perubahan tekstur. Perubahan tekstur, Ke lunak ke keras, kental ke encer. Terjadinya penyimpangan rasa. Terjadinya penyimpangan aroma. Terjadinya penyimpangan penampakan visual, Pak. baik. Beri tepuk tangan pada Fuad pada pagi hari ini. Terima kasih jawabannya ya. Jadi itu kalau kalian perhatikan tadi betul, faktor penyebab tanda-tanda penyebab kerusakan bahan pangan itu apa saja? Pertumbuhan dan aktivitas mikroba, Oke. air, pH, suhu, oksigen, aktivitas enzim di dalam bahan pangan, serangga parasit dan tikus, suhu, kadar air, udara dan oksigen, sinar, waktu. Betul yang disampaikan Sinta tadi, sama-sama kita beri applause juga ya. Nah, berikutnya di sini coba jenis-jenis kerusakan bahan pangan itu apa saja? Pak, kerusakan mikrobiologis, Mikrobiologis, mekanis, kerusakan fisik, kerusakan biologis, dan kerusakan kimia, Pak. baik, betul sekali di sini ya. Alfianto sudah menyampaikan dengan sangat baik. Sama-sama mari kita beri applause untuk jawaban yang ketiga ini. Kalau di pohon mungkin tidak terjadi kerusakan. Mungkin, Pak. Mungkin. Misalkan apa di situ? Ada apa? Serangga. Iya. Apalagi? Ulat. Ulat. Nah di situ ya bisa. Nah saat pemanenan bisa nggak terjadi kerusakan? Bisa. Apa saja? Terkena benturan alat, Pak. Benturan alat. Terus lagi saat pengangkutan bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Misalkan bagaimana saat pengangkutan? Benturan. Benturan ya, betul. Misalnya ditumpuk, ya kan? Ditumpuk, diangkut di bagian bawah mungkin bisa penyok. Kan? Bagaimana saat proses pasca panen bisa terjadi kerusakan? Penyimpanan. Penyimpanan, betul. Saat penyimpanan ya, di situ misalkan saat pengolahan pun bisa terjadi. Misal pada saat dilakukan apa? Proses pemotongan. Apalagi saat diolah. Kalau misalnya dimasak, digoreng, gosong kan ya. Nah itu juga menimbulkan kerusakan juga. Bahkan saat kita distribusikan pun itu juga bisa mengalami kerusakan juga. Kalian tahu ini apa yang saya bawa? Kelihatan? Itu Buah pir. Buah pir. Ya, buah pir betul. Nah, buah pir ini ada apanya ini? Diberi apa ini? Ada yang tahu namanya? Sering kan kalian lihat? Ini namanya foam. Kalau belum tahu ya, foam. Bisa, Kan Pak. kalian melihat styrofoam. Nah ini foam. Foam cuman di sini dalam bentuk apa? Foam net kecil, jaring-jaring. Ya, kalau di supermarket atau di jalan, di pinggir jalan tuh kalau kalian lihat, ini kenapa ini kok diberi seperti ini? Diberi seperti ini supaya benturan, Pak. aman dari benturan. Betul ya. Ini kalau misalkan dia ditumpuk kan, nggak berbenturan. Itu salah satunya. Apalagi misalkan, coba. Agar tidak kotor, Pak. Agar tidak kotor, boleh. Apalagi coba? Terhindar dari hama, Pak. Terhindar dari hama. Boleh apalagi coba? Nah, ini ya. Biar tidak terjadi kerusakan utamanya. Coba kalau misalkan, kalau namanya ada anak-anak seumpamanya ini ya, saya contohkan sederhana. Kadang kalau nggak dibungkus, itu anak-anak kadang suka megang-megang. Mungkin dia terkena kuku kan? Ya terkena kuku. Nah ini bisa terjadi apa nanti? Berlubang. Pak. Berlubang ya, berlubang atau terjadi luka juga kan? Nah nanti ada browning di situ, terkena kuku atau kena benturan tadi. Ya jadi aman, akan lebih bagus. Nah di sini saya sampaikan ini ada suatu jurnal ilmiah ini ya. Nah di sini ada hasil penelitian dari mutu mikrobiologis drupa buah merah. Hasil penelitian ini ada buah drupa. Buah drupa itu buah lokal, itu asalnya dari Papua. Nah dia tidak bisa awet dalam waktu 2 hari. Jadi dia makanya harus dilakukan suatu penyimpanan dan juga dengan pengemasan.
penyimpanannya dengan suhu beku ini kebetulan dilakukan. Nah, ini ada di sini, kalau kalian lihat di grafik itu, ada total bakteri, dan di sebelah bawahnya itu ada waktu simpan atau harinya. Nah, di sini dia itu buah drupa itu dibungkus dengan plastik. Ini ada menggunakan PP, itu yang warna kuning, terus menggunakan LDPP, ini yang warna merah, dan yang di atas ini HDPE. Nah, ini dari hasil penelitian yang dilakukan, ini ternyata buah lokal asal Papua ini dengan menggunakan PP, ini total bakterinya itu pada hari ke-32 itu mencapai 8,86 koloni per gram. Sedangkan yang menggunakan LDPE, yang di bawahnya ini yang merah, itu dia 7,33 koloni per gram. Dan yang terakhir itu 7,13 koloni per gram. Nah, dari awal bakteri itu 7,09 ini ternyata dia bisa ditekan ya, pertumbuhan bakterinya itu sampai 32 hari. Padahal biasanya cuma 2 hari. Itu ya Nana ya, ada yang ditanyakan? Baik, nah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan praktek nanti ya. Di situ kalian dari praktek yang akan kita lakukan ini, barangkali ada yang perlu kalian tanyakan. Kan sudah saya share materi dan LKPD-nya ya, sudah saya berikan di situ. Bahan-bahannya apakah sudah siap semuanya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. SMK? Bisa. SMK? Oke. SMK Negeri 63 Jakarta? Bisa. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, biar semangat kita belajarnya ya. Sudah lengkap ya bahan-bahannya ya? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah sudah lengkap. Baik, terima kasih, sudah lengkap semua. Ada instruksi kerja di situ ya, ada langkah-langkahnya. Itu jangan sampai terlewatkan. Diikuti di situ dan nanti diisi. Nah, ini mohon maaf suaranya kalau kurang jelas. Ini karena hujan ya. Saya harapkan mudah-mudahan nggak terganggu. Di sini hujan. Iya, Pak. Mungkin sambil kalian tunjukkan bahan untuk prakteknya. Tesi gimana? Ada kendala? Saya berikan contoh bagaimana kita melakukan praktikum kali ini. Jadi buah pir, nanti kalian perhatikan di situ ada nggak kerusakan, ada nggak tanda-tanda kerusakan di bahan yang kalian amati. Jadi di situ nanti kalau kalian perhatikan, oh di sini ada kerusakan. Ini misalnya luka. Nah, ini maksudnya luka apa? Terus tanda-tandanya apa? Jenisnya apa? Nah itu nanti kalian tuliskan hasil dari pengamatan itu di LKPD. Di LKPD yang sudah kalian terima. Ada LKPD-nya? Oke, bisa ditunjukkan? Ini ada ulatnya, Pak. Oke. Minum gue lagi, Pak. Ya walaupun kondisi kita hujan, kita tetap semangat ya. Fikri sudah melakukan sanitasi. Oke, sudah dibersihkan. Andini, Iya, sebentar, Pak. ditampilkan.
Alat dan bahan: 1. Alat rada nampan dan pisau. 2. Bahan komoditas buah, jambu air. Komoditas sayuran tomat, cabai, dan wortel. Komoditas umbi ada ubi jalar putih. Komoditas kacang-kacangan ada kacang tanah. Komoditas perikanan ada ikan mas. Komoditas hasil ternak ada telur. Perlengkapan K3 ada pakaian lab, sarung tangan, masker, tutup kepala, dan sepatu lab. Kelompok bahan pangan serealia atau biji-bijian. Nama bahan hasil pertaniannya beras. Tanda-tanda kerusakannya ada perubahan bau atau apek, perubahan tekstur, pecah-pecah, berkapur atau rapuh, perubahan warna, kusam atau kecoklatan, bau apek, dan sudah tidak layak konsumsi. Jenis kerusakannya ada biologis dan mekanis. Faktor penyebab terdapat kutu dan benturan serta gesekan. Keterangan, kutu beras dikenal sebagai hama yang membuat beras tidak lagi lezat. Kutu beras umumnya menyerang beras yang disimpan dalam jangka waktu lama. Cara menghilangkan kutu beras secara alami yang pertama yaitu menjemur beras di bawah sinar matahari. Pada saat penggilingan, gabah terjadi benturan yang mengakibatkan beras yang dihasilkan tidak utuh lagi. 2. Umbi-umbian. Ubi jalar putih. Tanda-tanda kerusakan ada kisut dan benturan. Jenis kerusakan kimia dan mekanis. Faktor penyebab lama penyimpanan dan saat pemanenan terkena sabit, pisau atau dan lain-lain. Keterangan kadar air yang tinggi dalam ubi jalar menyebabkan ubi jalar tidak tahan disimpan lama. Oleh karena itu, penyimpanan ubi jalar segar harus dilakukan dengan benar untuk mendapat ubi jalar dengan mutu yang terjaga. Saat pemanenan terjadi benturan dengan benda sehingga ubi terlihat gompal atau ada yang memar. Buah, jambu air. Tanda-tanda kerusakannya memar dan busuk. Jenis kerusakan mekanis dan mikrobiologis. Faktor penyebab ada tertindih atau tertekan, mikroorganisme pembusuk atau bakteri. Bahan pangan yang memar akan mudah mengalami proses pembusukan. Rusaknya jaringan di bagian yang memar akan menyebabkan peningkatan aktivitas enzim proteolik pada buah-buahan dan sayuran. Bagian yang memar akan menjadi lunak dan berair. Yang keempat ada sayuran, tomat, lembek, berair. Jenis kerusakan ada mekanis serta kimia. Tumpukan reaksi kimia dan oksidasi. Rusaknya jaringan di bagian yang memar akan menyebabkan peningkatan aktivitas enzim proteolik. Pada buah-buahan dan sayuran, bagian yang memar akan menjadi lunak dan berair. Kerusakan kimiawi dapat disebabkan oleh reaksi kimia serta oksidasi lemak, pemecahan oleh enzim-enzim yang secara alami terdapat dalam bahan pangan dan perubahan pH. Kerusakan kimiawi biasanya ditandai dengan timbulnya bau yang menyimpang, misalnya tengik, busuk, perubahan warna dan perubahan konsisten. Wortel, teksturnya menjadi keras, dari keras menjadi lunak, keriput dan keropos. Mikrobiologis dan biologis. Mikroorganisme pembusuk. Keterangannya peningkatan aktivitas enzim proteolik akibat rusaknya jaringan menyebabkan perubahan tekstur menjadi lunak. Kerusakan fisiologis serangga dan binatang pengerat atau rodentia. Kerusakan fisiologis meliputi kerusakan yang disebabkan oleh reaksi-reaksi metabolisme dalam bahan pangan atau oleh enzim-enzim yang terdapat di dalamnya. Secara alami, serta terjadi proses autolisis yang terakhir dengan kerusakan dan pembusukan. Sayuran yang ketiga ada cabai, busuk, dan berair. Kimiawi, lama penyimpanan. Keterangannya kerusakan kimiawi dapat disebabkan oleh reaksi kimia seperti oksidasi lemak dan pemecahan oleh enzim-enzim secara alami terdapat dalam bahan-bahan dan perubahan pH. Bahan yang kelima ada kelompok hasil ikan. Ikan mas, tekstur lembek dan lunak, warnanya pucat, aromanya busuk, penampakannya juga basah, sudah tidak layak konsumsi dan memar. Mikrobiologis dan fisik, bakteri, lama penyimpanan, dan penumpukan ikan. Aktivitas mikroba bakteri pembusuk, perlakuan fisik yang salah. Komoditas keenam ada kelompok hasil ternak, yaitu telur. Cangkangnya retak atau keropos, ada bercak atau kotor, encer dan sudah tidak layak konsumsi. Mekanis dan mikrobiologis, benturan, penumpukan telur. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh proses penumpukan dalam penyimpanan. Komoditas ketujuh, kacang-kacangan. Ada kacang tanah, keropos, bau tengik, gompal, warna kecoklatan dan tidak layak konsumsi. Biologis dan kimia, adanya jamur, bekas gigitan semut, dan oksidasi. Kapang yang termaksud ordo
Mucorales hidup dari sisa bahan pertanian, saprofit, dan biasanya merupakan sumber kerusakan pada bahan-bahan yang telah dikeringkan, misalnya jahe, biji-bijian, kacang-kacangan, kulit, dan kayu. Kerusakan kimia dapat disebabkan oleh pengaruh sinar. Terpaan sinar dengan adanya oksigen dapat menyebabkan produk pangan yang berlemak atau lemaknya sendiri teroksidasi dan menjadi tengik. Pembahasannya, satu, beras. Kutu beras dikenal sebagai hama yang membuat beras tidak lagi lezat. Kutu beras umumnya menyerang beras yang disimpan dalam jangka waktu lama. Cara menghilangkan kutu beras secara alami yang pertama yaitu dengan menjemur beras di bawah sinar matahari. Pada saat penggilingan gabah terjadi benturan yang mengakibatkan beras yang dihasilkan tidak utuh. 2. Ubi jalar putih. Kadar air yang tinggi dalam ubi jalar menyebabkan ubi jalar tidak akan disimpan lama. Oleh karena itu, penyimpanan ubi jalar segar harus dilakukan dengan benar atau untuk mendapatkan ubi jalar dengan mutu yang terjaga. Saat pemanenan terjadi benturan dengan benda sehingga ubi terlihat gompal. Jambu air. Yang ketiga, bahan pangan yang memar akan mudah mengalami proses pembusukan. Rusaknya jaringan bagian yang memar akan menyebabkan peningkatan aktivitas enzim proteolik. Pada buah-buahan dan sayuran, bagian yang memar akan menjadi lunak dan berair. Tomat. Rusaknya jaringan di bagian yang memar akan menyebabkan peningkatan aktivitas enzim proteolik. Pada buah-buahan dan sayuran, bagian yang memar akan menjadi lunak dan berair. Ikan mas, aktivitas mikroba bakteri pembusuk dan perlakuan fisik yang salah. Keenam, telur, kerusakan tersebut diakibatkan oleh proses penumpukan dalam penyimpanan. Ketujuh, ada kacang tanah. Kapang yang termasuk ordo Mucorales hidup dari sisa bahan pertanian, saprofit, dan biasanya merupakan sumber kerusakan pada bahan-bahan yang telah dikeringkan. Kerusakan kimia yang dapat disebabkan oleh pengaruh sinar, terpaan sinar dengan adanya oksigen dapat menyebabkan produk pangan yang berlemak atau lemaknya sendiri teroksidasi dan menjadi tengik. Kesimpulan kerusakan bahan pangan merupakan perubahan karakteristik fisik dan kimiawi suatu bahan makanan yang tidak diinginkan, atau adanya penyimpanan dari karakteristik normal. Bila ditinjau dari penyebab kerusakan bahan pangan, maka kerusakan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kerusakan mikrobiologis, mekanis, fisik, biologis, dan kimia. Faktor utama penyebab kerusakan bahan pangan yaitu pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Aktivitas enzim-enzim di dalam bahan pangan, serangga, parasit, dan tikus, suhu, pemanasan dan pendinginan, kadar air, udara atau oksigen, sinar, waktu. Kerusakan bahan pangan mengakibatkan terpengaruhinya mutu, nilai, gizi, dan kesehatan. Sarannya, sebagai masyarakat, kita harus mengetahui tanda-tanda kerusakan bahan pangan. Harus mengetahui cara untuk mencegah kerusakan bahan pangan agar mutu dan nilai gizi pada makanan tersebut tetap terjaga. Itu saja yang bisa dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Baik, luar biasa untuk Andini. Kita beri applause dulu. Ya, semuanya kita beri applause. Terima kasih. Ini Bapak pengen tanya dari kalian. Bahannya kalian ambil dari mana? Ada yang saya ambil dari sekolah. Kan apa yang diambil? Jambu biji, Pak. Jambu biji ya. Nah, itu berarti kalian telah memanfaatkan lingkungan sekolah untuk praktek ini. Bagus ya. Kapan ngambilnya? Waktu saya mengambil Jaslab, Pak. Sekalian. Baik. Nah, ada yang lainnya lagi yang mengambil bahan dari sekolah? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, gimana Sinta? Saya mengambil buah tomat. Saya mengambil bayam, Pak, di sekolah. Baik, terima kasih. Ada yang menanggapi dari presentasi Andini tadi? Atau sudah bisa dipahami dari apa yang sudah disampaikan Andini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan, Fuad, untuk share screen. Iya, Pak. Benar, Pak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah benturan akibat penumpukan atau karena lamanya penyimpanan. Keterangan kerusakan tersebut diakibatkan oleh proses penumpukan dalam penyimpanan. Keenam, hasil ternak, komoditasnya telur. Tanda-tanda kerusakannya, kulit luarnya pecah dan cangkangnya kotor. Akan tetapi masih layak dikonsumsi. Jenis kerusakannya mekanik,
Penyebabnya benturan akibat penumpukan saat mengangkut telur dan kurang berhati-hati saat pengangkutan. Keterangan, kerusakan telur akibat dari kurangnya berhati-hati. Ketujuh, hasil perikanan. Komoditasnya ikan. Tanda-tanda kerusakannya, aromanya mulai berubah, teksturnya berubah, akan tetapi masih layak dikonsumsi namun harus dibersihkan terlebih dahulu. Jenis kerusakannya biologi. Penyebabnya kerusakan tersebut dikarenakan lamanya penyimpanan. Keterangan, ikan tersebut mulai memunculkan tanda-tanda kerusakan namun masih bisa dikonsumsi dengan catatan bersihkan dengan sangat bersih. Pembahasan. Terlihat dari komoditas di atas, faktor penyebab itu terdapat kemiripan yaitu lamanya penyimpanan seperti buah, ubi, ikan, sayur. Adapun kerusakan yang disebabkan oleh benturan seperti telur, beras, dan jenis kacang hijau yang diakibatkan penumpukan di dalam gudang, dan jenis kerusakannya pun sama yaitu mayoritas dipengaruhi oleh kimia dan biologi. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kerusakan hampir mirip dan jenis kerusakannya juga ada yang sama. Cuma yang berbeda adalah tanda-tandanya. Jadi harus lebih diperhatikan saat membeli bahan atau komoditas yang dibeli. Harus lebih cermat dalam mengelola komoditas. Harus mengetahui kerusakan-kerusakan dalam komunitas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk Fuad. Lainnya mari kita beri aplaus ya untuk presentasi daripada teman kalian. Nah, jadi barangkali dari situ ada yang ditanyakan dari kalian, ada yang menanggapi. Jadi kalau jenis kerusakannya itu hampir sama. Jenis kerusakannya hampir sama, kayak misalkan biologi itu masih banyak kerusakan biologi yang di komunitas lain, Pak. Oke. Tapi kalau tanda-tandanya ada yang sama atau hampir semuanya berbeda? Berbeda, Pak. Hampir mayoritas berbeda. Mayoritas berbeda. Baik. Pak, jadi setiap karakter daripada komoditas itu tentunya memiliki tanda-tanda kerusakan yang berbeda-beda. Melakukan praktek ini ada nggak manfaatnya yang bisa kita ambil? Coba boleh disimpulkan kira-kira apa? Dengan praktek ini kita bisa mengetahui kerusakan-kerusakan pada komoditas, Pak. Jadi nanti kalau misalkan saya beli komoditas, saya udah tahu kerusakan-kerusakannya yang di dalamnya, Pak. Baik, ada yang lain berpendapat? Bagus, Fuad ya. Kita beri plus ya. Mengetahui, Pak, cara penanganannya gimana gitu. Cara penanganannya bagaimana? Oke ya. Tapi ada yang ditanyakan barangkali dari kalian dari praktek ini? Cukup. Jadi dari hasil praktek yang sudah kalian lakukan, bisa melakukan antisipasi penanganan bahan itu supaya tidak mengalami suatu kerusakan. Nah, untuk kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan suatu evaluasi. Evaluasinya ini ada di Google Form, dan saya beri waktu 10 menit. Semuanya sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Oke. Baik, terima kasih. Dan nanti kalau yang nggak memenuhi KKM, nanti ada remedial ya. Pak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan Kenapa menyenangkan? karena dapat banyak ilmu. Seru, Pak, seru. Banyak pengetahuan. Seru, tahu pengetahuan. Baik, terima kasih. Ini saya pengen menyampaikan kalian tetap harus semangat, terus rajin dalam belajar. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan tidak? Nah, ini yang akan kalian pelajari di materi berikutnya. Jadi kita nanti akan belajar mengenai model pemanenan. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa. Baik, terima kasih. Bukan, kita akhiri dengan berdoa. Silahkan dipimpin berdoa. Marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Tetap semangat dalam belajarnya ya. Baik, saya akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang.